anak-anak semuanya. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, anak-anak Ibu, untuk pembelajaran hari ini kita masih berada pada KD 1, tujuan pembelajaran keempat dan kelima, yaitu mengenal komponen-komponen alat absorpsi skala labor dan mengoperasikan alat absorpsi skala labor. Ya, ini KD kita masih dalam KD 34 dan KD 44. Ini tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau dilihat secara umum, kita kenal dulu alat absorpsi itu. Alatnya disebut dengan adsorber, bahan penyerapnya disebut adsorben, prosesnya disebut absorpsi. Secara umum, alat absorpsi atau adsorber itu terdiri dari sebuah kolom dengan tinggi tertentu berbentuk silinder, di mana di dalam kolom atau silinder ini nanti akan diletakkan media unggun diam. Medianya berupa adsorben. Nah, jenis-jenisnya sesuai dengan kebutuhan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk secara umum, bagian-bagian dari adsorben, yang pertama itu adalah kolom media, kemudian di sini ada screen juga. Di sini juga biasanya screen di sini lebih banyak, kalau di industri penerapannya lebih banyak menggunakan sen ya, pasir. Kemudian kalau adsorber itu digunakan untuk membersihkan gas, biasanya inletnya berada di bawah. Namun kalau adsorben itu digunakan untuk membersihkan larutan yang kotor atau yang berbau, biasanya alirannya itu dari atas. Ini secara umum kolom adsorben. Tentu alat ini dilengkapi dengan komponen-komponen atau peralatan pembantu. Misalnya kalau untuk mengalirkan gas itu butuh udara tekan, butuh blower misalnya. Kemudian untuk mengalirkan air ini ke dalam kolom pada ketinggian tertentu, kita juga membutuhkan pompa dan instalasi untuk fluida. Dan ini kalau gas, biasanya di sini adalah gas yang sudah dibersihkan. Kalau untuk skala labor, silakan kalian perhatikan gambar ini. Untuk skala labor, dia pada prinsipnya sama, ya. Ini adalah kolom adsorbernya, dan ini adalah tangki air penampung sampelnya. Ini adalah bak pengatur laju alirnya, dan ini adalah alat flow meter atau pengatur laju alir, dan ini adalah bak penampung hasil larutan yang sudah diadsorpsi. Nah, biasanya untuk skala labor di sini ada 4 outlet diatur. Tujuannya apa? Di sini kan tadi di dalam ini ada bahan penyerap, media penyerap. Nah, salah satu parameter yang akan diuji di saat alat ini beroperasi adalah air keluarannya, tingkat kejernihannya, misalnya turbidity. Nah, ini untuk membedakan. Di bagian atas nanti diambil sampel yang sudah diserapkan pada bagian atas, kemudian dilakukan pengujian turbidity-nya. Kemudian di sini juga diambil sampel, di bagian ini diambil sampel dan dapat 4 sampel, dan terakhir adalah di bagian yang sudah melewati adsorben di dalam kolom. Ya. Jadi di sini nomor 1, nomor 2, nomor 1 ini adalah pompa, nomor 3 ini instalasi permipaan, 4 ini bak pengatur laju fluida, yang 5 ini kalau terjadi overflow dia akan kembali ke dalam bak penampung 2. Ini adalah valve, ya, A, B, C ini adalah valve, 7 ini flow meter, dan nomor 8 ini kolom adsorben. Di dalamnya ada adsorben atau bahan penyerap, dan di sini adalah bak penampung hasil adsorpsi. Nah, silakan kalian pelajari. Kemudian pada tahap berikutnya kita akan belajar bagaimana mengoperasikan alat adsorpsi. Di kelas 11 kita sudah mempelajari tentang tahapan pengoperasian alat atau unit di industri. Nah, untuk lebih lengkap silakan kalian searching di channel YouTube Ibu.
mengenai startup dan shutdown peralatan. Untuk mereview kembali apa itu startup, apa itu normal pengoperasian, apa itu shutdown. Nah, untuk pengoperasian alat absorpsi juga berlaku itu. Ya, ada startup, ada pengoperasian normal operasi, dan ada juga shutdown. Untuk startup itu ada tahap persiapan dan ada tahap pelaksanaan startup. Sedangkan pengoperasian normal apabila alat atau pabrik sudah beroperasi, itu yang perlu dikendalikan adalah parameter prosesnya dan key of parameternya. Untuk shutdown juga dilakukan secara bertahap, ada persiapan shutdown dan ada pelaksanaan shutdown. Nah, inilah untuk persiapan startup adsorber skala labor ya. Jadi yang Ibu jelaskan ini berlaku untuk skala labor, peralatan yang ada di gambar tadi. Yang pertama yang dilakukan adalah persiapan media adsorben. Kalau untuk skala labor biasanya adsorben yang digunakan umum itu di laboratorium adalah arang aktif karena lebih gampang ditemui dan lebih gampang untuk diregenerasi dan dipakai secara berulang. Kemudian kita siapkan larutan apa yang akan kita adsorpsi. Sebenarnya ini sudah kalian lakukan di kelas 11 waktu proses filtrasi. Masih ingatkah kalian di saat kita melaksanakan filtrasi dengan sand filter, ada beberapa media yang Ibu suruh kombinasikan. Ada yang menggunakan pure sand filter, ada yang menggunakan multimedia filter. Nah, multimedia filter waktu kalian praktek filtrasi di kelas 11, itu ada yang menggunakan zeolit, campur dengan arang aktif, ada yang menggunakan dengan pasir. Nah, arang aktif itu proses adsorpsi itu sebenarnya sudah berlangsung. Masih ingatkah kalian perbedaannya? Ada kelompok yang pure menggunakan sand filter, ada yang menggunakan adsorpsi. Tentu masih ingat ya. Nah, jadi pada dasarnya pemurnian air dengan menggunakan adsorben arang aktif itu adalah proses adsorpsi. Gampang ya, seperti contoh yang sudah Ibu kasih pada pertemuan pertama. Yang kemudian menyiapkan peralatan percobaan ya, kolom-kolomnya, pompanya, kemudian bak penampungnya, valve-nya dites apakah macet atau tidak. Yang pertama kita lakukan adalah alirkan dulu air aquades ke dalam kolom. Tujuannya adalah di dalam kolom itu kan ada adsorben yang kita pakai berulang. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Kemudian baru setelah alat ready kita lakukan mengalirkan sampel dipompakan dari bak penampung nomor 2 tadi, dialirkan ke tangki pengatur laju alir. Kemudian secara gravitasi nanti dia akan melewati flow meter, dari flow meter nanti dia akan masuk ke dalam kolom adsorber. Nah, di dalam kolom adsorber akan terjadi proses adsorpsi. Jadi larutan yang mengandung bahan-bahan pengotor yang bisa diserap akan diserap oleh adsorben yang ada di kolom. Nah, itu tergantung dari kita. Apakah kita menggunakan waktu kontak, didiamkan atau dibiarkan mengalir begitu saja. Biasanya itu kontaknya mengalir begitu saja. Nah, kemudian setelah itu key of parameternya apa? Air dari keluaran tadi yang ada outletnya 4 itu diperiksa. Cukup kita memeriksa turbidity untuk skala labor kita. Turbidity-nya menurun atau tidak. Bagaimana perbedaan nanti turbidity pada outlet di paling atas, yang nomor 2, nomor 3, bahkan outlet paling bawah. Bagaimana perbedaannya? Semakin menurunkah atau semakin meningkat? Kemudian setelah selesai kita melakukan normal shutdown. Ya, sesuai dengan aturan, berhentikanlah proses itu secara bertahap. Pastikan pompa aliran air masuk tidak hidup lagi dan pastikan tidak ada air keluar lagi. Kemudian baru kita lakukan penghentian proses dengan menekan tombol power off dan mencabut aliran listrik, membersihkan alat dan mengembalikan semuanya alat laboratorium menjadi ready to use, ya, bersih dan siap digunakan untuk praktikum selanjutnya. Ini diskusi kalian secara berkelompok. Walaupun kalian berjauhan, bukan berarti kelompok di sini kalian bertemu di suatu tempat. Ibu tidak izinkan. Namun, diskusi kelompok yang Ibu anjurkan ini, buatlah kelompok OTK yang seperti biasa. Kalian berdiskusi di grup-grup kecil melalui WA. Ya,
tolong dilaporkan yang hanya yang ikut diskusi, yang dimasukkan namanya, yang tidak ikut diskusi tidak usah, karena nanti akan diberikan tugas khusus. Apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama itu adalah kalian, kalau yang Ibu jelaskan tadi itu adalah adsorber skala labor, kalian akan mencari informasi bagaimana mengoperasikan adsorber untuk skala industri. Apa saja yang akan kalian cari informasi untuk skala industri? Yang pertama nama industrinya, kemudian di unit apa dia digunakan, kemudian bagaimana tahapan operasinya untuk skala industri. Misalnya adsorber yang ada di demand plant. Bagaimana startupnya, bagaimana pengoperasian normalnya, dan bagaimana nanti untuk shutdown-nya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Tetaplah jaga kesehatan kalian, tetap laksanakan protokol kesehatan. Oh iya, usahakan kumpul tugas hari ini juga, karena penilaian bagi Ibu adalah kecepatan. Karena satu hari ini kita full OTK, tidak ada mata pelajaran lain, jadi tidak mengganggu ke pelajaran lain. Jadi tugas paling lama nanti dikumpul jam 12 siang. Terima kasih. Assalamualaikum.